Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safi Marjala Pratiwi dengan NIM 22050974051 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas 2022B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang model infrastruktur jaringan guna memenuhi mata kuliah jaringan komputer. Model infrastruktur jaringan komputer merupakan kumpulan komponen fisik dan logikal yang memberikan fondasi untuk komunikasi antar perangkat komputer dan sumber daya jaringan. Infrastruktur jaringan dibagi menjadi dua aspek utama, yaitu yang pertama infrastruktur fisik yang melibatkan komponen fisik seperti kabel, perangkat, dan bangunan yang digunakan untuk membangun jaringan. Yang kedua, infrastruktur logis yang melibatkan komponen software yang mengatur, mengamankan, dan menghubungkan perangkat komputer dalam jaringan. Infrastruktur jaringan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam hal komunikasi aktif dan siap tanggap, serta untuk mengintegrasikan teknologi informasi dengan efektif. Selanjutnya yaitu pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis. Yang pertama, LAN atau Local Area Network, yaitu jaringan komputer yang mencakup area atau wilayah yang kecil saja, seperti di warnet, kantor, atau sekolah. Yang kedua, MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu jaringan komputer dalam satu kota atau antar kota tertentu dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada LAN. Yang ketiga, WAN atau Wide Area Network, yaitu jaringan komputer yang sangat luas, mencakup negara dan benua dan menggunakan media transmisi seperti kabel bawah laut dan satelit. Yang keempat, GAN atau Global Area Network, yaitu skala besar WAN dan diimplementasikan secara global atau dunia seperti internet. Yang terakhir, VPN atau Virtual Private Network, yaitu jaringan komputer yang memungkinkan pengguna untuk terhubung ke jaringan secara aman melalui internet. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan aksesnya meliputi yang pertama, yaitu internet, jaringan yang global dan mendukung akses umum ke informasi dan data dari seluruh dunia. Internet memiliki jaringan yang luas dan mencakup berbagai jenis jaringan seperti LAN, MAN, WAN, dan GAN. Yang kedua, intranet, yaitu jaringan yang lebih sempit dan privat, yang hanya dapat diakses oleh anggota organisasi atau karyawan perusahaan. Intranet digunakan untuk menciptakan ruang kerja digital, mengelola informasi, dan mengkomunikasikan dalam lingkup internal. Intranet memiliki akses yang terbatas, sedangkan internet memiliki akses yang luas dan publik. Intranet hanya dapat diakses oleh anggota organisasi atau karyawan perusahaan, sementara internet dapat diakses oleh siapa saja dengan hak yang terbatas. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada ad hoc, yaitu jaringan komputer yang dibangun secara sementara dan fleksibel tanpa memerlukan infrastruktur yang tetap. Jaringan ini biasanya terbentuk secara spontan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dalam situasi darurat, di tempat-tempat terpencil, atau saat tidak tersedia infrastruktur jaringan yang tetap. Contoh penggunaan jaringan ad hoc adalah saat bencana alam, kegiatan outdoor, atau pertemuan bisnis yang mendadak. Yang kedua, infrastruktur. Jaringan infrastruktur dibangun berdasarkan struktur yang tetap dan terencana. Jaringan ini melibatkan penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak yang terstruktur secara hierarkis seperti server, router, dan switch. Jaringan infrastruktur umumnya digunakan dalam lingkup kantor, sekolah, rumah sakit, dan tempat-tempat lain yang memerlukan koneksi jaringan yang stabil dan terukur. Kedua jenis jaringan ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan pemilihan jenis jaringan yang tepat harus disesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan penggunaannya. Selanjutnya, topologi jaringan komputer adalah cara yang digunakan untuk menghubungkan komputer dalam sebuah jaringan. Beberapa jenis topologi jaringan yang digunakan antara lain sebagai berikut. Nah, masing-masing topologi ini memiliki kelebihan dan kekurangan dari setiap topologi jaringan. Yang pertama ada topologi ring, biaya instalasi murah, tata letak sederhana, tidak ada kolision,
kekurangan jika salah satu node mengalami masalah maka jaringan akan terputus. Yang kedua, topologi star atau bintang. Jaringan tetap berjalan baik jika salah satu komponen atau komputer klien mengalami masalah. Tingkat keamanan cukup baik. User lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan, lebih fleksibel, biaya instalasi lebih tinggi karena membutuhkan banyak kabel. Yang ketiga, topologi bus atau backbone. Sistem yang sangat sederhana, biaya yang lebih murah daripada topologi jaringan lainnya, membutuhkan kabel yang sedikit, kekurangan terutama dalam kasus penggunaan pada trafik yang padat. Yang keempat, topologi tree atau pohon. Mudah untuk troubleshooting pada topologi tree, mudah melakukan tree topologi, memerlukan banyak kabel, sering terjadi collision dan lambat. Jika terjadi gangguan pada jaringan pusat, maka jaringan di bawahnya akan ikut terganggu. Yang kelima, ada topologi mesh atau tak beraturan, yaitu komunikasi antar komputer yang lebih cepat, keamanan yang lebih terjamin, memerlukan biaya yang lebih besar dalam penyediaan kabel. Yang terakhir, topologi hybrid dapat digunakan di lingkungan yang kompleks. Jika salah satu titik mengalami gangguan, tidak akan mempengaruhi kinerja titik yang lain. Selanjutnya, pembagian jaringan penggunaan kabel. Yang pertama, ada jaringan berkabel atau wired network. Penggunaan jaringan ini untuk menghubungkan antar komputer. Kabel jaringan berfungsi untuk mengirimkan informasi dalam bentuk sinyal listrik antar komputer. Contoh kabel jaringan berkabel yaitu kabel koaksial, two-pair, dan fiber optik. Yang kedua, jaringan nirkabel atau wireless network. Penggunaan gelombang elektromagnetik untuk menghubungkan antar komputer. Tidak memerlukan kabel untuk menghubungkan antar komputer. Contohnya yaitu nirkabel Wi-Fi. Penggunaan jaringan berkabel memiliki kelebihan seperti kestabilan dan kecepatan yang lebih tinggi untuk transmisi data. Sementara jaringan nirkabel memiliki kelebihan seperti kemudahan dalam instalasi dan tidak memerlukan kabel untuk menghubungkan antar komputer. Yang terakhir, ada jaringan berdasarkan siaran yang disebut dengan castingnya, merupakan salah satu pembagian jaringan berdasarkan cara pembangunnya dan penggunaan kabel. Dalam konteks jaringan komputer, castingnya dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama unicast atau satu ke satu, pengiriman data dari satu node ke node tertentu. Yang kedua multicast, satu ke grup, pengiriman data dari satu node ke beberapa node yang tergrup. Yang ketiga broadcast atau satu ke semua, yaitu pengiriman data dari satu node ke semua node ke dalam jaringan. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.